Bab ini menjelaskan apa yang dikatakan ketika mendengar musuh Islam meninggal. Musuh Islam. Jadi Kiai Idrus Ramli ini sudah menganggap Ustadz Yazid Jawas itu sebagai musuh Islam. Allah Azza wa Jalla telah membunuh Abu Jahal. Abu Jahal sudah mati. Ketika mendengar Ustadz Yazid Jawas meninggal, kenapa Kiai Idrus Ramli malah membacakan hadis tentang Abu Jahal? Atau selain mereka dari pengikut aliran bid'ah, aliran sesat yang merusak agama seperti Wahabi. Tuh, ahli bid'ah orang Wahabi katanya, teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berita duka dari Ustadz Yazid Jawas, ada satu ungkapan dari tokoh NU, yaitu Kiai Idrus Ramli, Singa Aswaja. Beliau memberikan ungkapan yang menurut saya sungguh-sungguh menyakitkan, teman-teman. Bahkan bukan cuma sekedar menyakitkan. Ini jatuhnya seperti menganggap orang-orang Salafi itu bukan Islam lagi. Disamakan orang-orang Salafi dengan Abu Jahal, Khawarij. Dan terlebih kata dia, kita tidak perlu mengirimkan doa, tapi bersyukur, mengucapkan Alhamdulillah, katanya. Dan begitu pun juga banyak di komentar Instagram berikut dengan YouTube saya. Perlukah kita mendoakan Ustadz Yazid? Sedangkan beliau mengatakan doa tidak sampai. Tidak ada pernyataan Ustadz Yazid Jawas yang menyatakan kalau doa seorang muslim itu tidak sampai kepada si mayit. Yang tidak sampai adalah bacaan Al-Quran, ya, mengirimkan pahala, transfer pahala itu yang dinilai tidak sampai. Dan yang menilai tidak sampai bukan Ustadz Yazid, tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan di sini saya bukan ingin membahas masalah itu, tapi di sini saya ingin membahas apa yang menjadi pernyataan oleh Kiai Idrus Ramli, yang menurut saya ini sudah tidak menganggap Ustadz Yazid Jawas sebagai seorang muslim. Coba kita simak baik-baik seperti apa pernyataan dari beliau. Edisi kali ini kita akan membicarakan tentang doa yang dibaca ketika ada dedengkot atau pimpinan aliran sesat meninggal. Dedengkot aliran sesat katanya. Ya Allah. Artinya kalau Salafi Wahabi aliran sesat, maka celakalah orang-orang yang haji dari Indonesia dan mereka bermakmum dengan orang-orang Salafi di Mekah sana. Ya, ini sangat berbahaya. Misalnya ada tokoh Wahabi, tokoh radikal meninggal, apa doa yang dibaca? Radikal katanya, teman-teman. Ini yang akan kita bicarakan. Nah, di dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi berkata, "Babu ma yaquluhu idza balaghahu mautu aduwil Islam." Ruwina atau rawaina fi kitab Ibn Sunni an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu, ya Rasulullah, qad qatalallahu azza wa jalla Aba Jahal." Faqala, "Alhamdulillah alladzi nasara 'abdahu wa a'azza dinah." Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah. Bab ini menjelaskan apa yang dikatakan ketika mendengar musuh Islam meninggal. Musuh Islam. Jadi Kiai Idrus Ramli ini sudah menganggap Ustadz Yazid Jawas itu sebagai musuh Islam. Musuh Islam dari segi apa? Paling jelas ketika Ustadz Yazid menyampaikan suatu ilmu, qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, ya. Bahkan keempat imam mazhab, kata Ustadz Yazid, ulama bisa salah, teman-teman. Tapi Al-Quran dan As-Sunnah pasti benar, ya. Kecuali yang dhaif dan maudhu. Karena yang maudhu itu jelas dibikin-bikin, berdusta atas Nabi. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni, misalnya, maksudnya kitab Amalul Yaum wal Lailah karangan Ibnu Sunni, muridnya Imam An-Nasai. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, "Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berkata, ya Rasulullah, Allah Azza wa Jalla telah membunuh Abu Jahal. Abu Jahal sudah mati." Lalu beliau, ketika mendengar Ustadz Yazid Jawas meninggal, kenapa Kiai Idrus Ramli malah membacakan hadis tentang Abu Jahal? Apakah menyamakan Ustadz Yazid dengan Abu Jahal? Na'udzubillah min dzalik. Kebablasan, ya. Rasulullah SAW berkata, "Alhamdulillah, bersyukur Alhamdulillah yang telah menolong hambanya dan memenangkan agamanya. Alhamdulillah alladzi nasara 'abdah wa a'azza dinah." Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah. Bacaan ini dibaca ketika ada musuh Islam meninggal. Siapa musuh Islam? Qauluhu babu ma yaquluhu idza balaghahu mautu aduwil Islam ay minal kufar awil khawarij aw ghairihim min arbabil ibtida al-mufsidina lid-din. Ini Imam Ibnu Allan dalam Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah Al-Adhkar An-Nawawiyah, juz 4 halaman 88. Perkataan beliau Imam Nawawi, bab ini menjelaskan apa yang dikatakan ketika mendengar musuh Islam meninggal. Siapa musuh Islam? Yaitu orang-orang kafir atau orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij, ya, atau selain mereka dari pengikut aliran bid'ah, aliran atau dari pengikut aliran bid'ah yang merusak agama. Siapakah aliran bid'ah yang merusak Islam itu? Coba kita dengar. Sesat yang merusak agama seperti Wahabi. Ahli bid'ah orang Wahabi katanya, teman-teman.
Yang mengerjakan banyak perkara bid'ah siapa? Yang dituduh sesat dan menyesatkan, apalagi mengerjakan bid'ah? Wahabi. Allah, mau kemana Kiai? Ya Allah. Artinya ketika ada tokoh Wahabi meninggal, doanya ya tadi itu. Tuh. Disamakan dengan Abu Jahal, disamakan dengan Khawarij, disamakan dengan ahli bid'ah. Ya Allah, yang berbuat bid'ah banyak ini siapa? Yang menganggap perbuatan-perbuatan bid'ah hasanah ini siapa? Kalian menganggap adanya bid'ah hasanah. Apakah Imam Syafi'i mengerjakan bid'ah hasanah? Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah? Tidak ada. Terus Khawarij. Mulai kapan Ustadz Yazid Jawas ini Khawarij? Terus yang ketiga, disamakan dengan Abu Jahal. Mulai kapan Ustadz Yazid Jawas ini akhlaknya seperti Abu Jahal? Menyembah berhala, memusuhi Nabi Muhammad, memusuhi Allah. Takfiri jatuhnya antum Kiai. Takfiri. Sudah menganggap kafir. Meskipun secara tidak langsung. Ya Allah. Alhamdulillah alladzi nasara abadah wa a'azza dinah. Ini keterangan Imam Ibnu Allan dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kalau mereka meninggal, apa kita perlu takziah, mendatangi jenazahnya? Imam Al-Baihaqi berkata dalam kitabnya Babun Nahyi am Mujalasati Ahlil Bidah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Yang ahlul bid'ah siapa? Yang teriak-teriak bid'ah siapa? Aduh. Qadariyah majusu hadhil ummah in maridu fala ta'uduhum. Ya, ini lebih tepat untuk ditujukan kepada kalian, Kiai. Lebih tepat ahlul bid'ah ini kepada kalian. Karena orang-orang salafi anti bid'ah mereka. Wa immatu fala tashhaduhum. Al-Baihaqi kitab Al-I'tiqad halaman 236. Bab mengenai larangan duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Nggak perlu duduk-duduk sama mereka. Tuh, siapa ahli bid'ah? Mas asyidi idhasya kasyira. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, golongan Qadariyah itu kaum majusi umat ini. Jika mereka sakit, Majusi itu siapa? Majusi adalah dedengkot Syiah. Majusi Yahudi adalah bapak ibunya Syiah. Pencetus banyaknya bid'ah. Ya, Majusi berkembang biak itu Syiah. Allah. Abu Lu'lu'ah. Ya, itu Abu Lu'lu'ah yang dipuji-puji sama orang-orang Syiah. Itu kan orang Majusi itu, yang punya dendam terhadap Umar bin Khattab. Dan jika mati, jangan kamu saksikan. Kamu gak perlu datang takziah ke sana. Kalau Qadariyah ini meninggal. Nah, ini keterangan singkat ya, berhubung ada kontroversi sesama saudara biar jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas asyidi idhasya kasyira. Beginilah sikap mereka, teman-teman. Ketika kemarin Ustadz Abdul Somad memposting, bahkan mengirimkan Al-Fatihah. Ustadz Abdul Somad mengirimkan Al-Fatihah terhadap Ustadz Yazid Jawas, sedangkan dia menganggap Ustadz Yazid Jawas layaknya seperti Abu Jahal, ya, Khawarij, dan Ahlul Bid'ah. Ketiga hal ini tidak ada di dalam diri Ustadz Yazid Jawas. Bahkan di antara ketiga ini, kalianlah pelakunya. Ahlul Bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah sesat. Dan yang lebih parah lagi, orang pelaku bid'ah menganggap bid'ahnya itu baik, ya. Sehingga apa? Mereka susah untuk bertaubat. Bertaubat dari bid'ahnya. Menganggap jalan yang dia ambil benar. Padahal memperselisihi ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena di bagian ini, teman-teman, ketika orang sudah menutup diri terhadap orang-orang salafi, mereka selamanya akan buta dan semakin benci. Sama halnya seperti saya. Dulu ketika saya masih membenci ustadz-ustadz salafi, jangankan mendengarkan ceramah mereka. Melihat wajah-wajah mereka saja itu saya benci. Saya skip. Tetapi ketika saya mulai mencoba untuk menerima dakwah-dakwah mereka, mendengarkan isi ceramah-ceramah mereka, alhamdulillah saya menemukan kebenaran. Yang dituduh-tuduh takfiri, yang dituduh-tuduh khawarij, yang dituduh-tuduh membid'ah-bid'ahkan, yang dituduh ini itu. Semuanya terbantahkan ketika kita mendengar kajian mereka secara utuh. Dan begitu pun juga dengan Kiai Idrus Ramli. Karena saya pun juga memilih dulunya. Mengingat ketika Allah memberikan nasihat dalam Al-Quran, bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Saya mau berubah. Ketika saya mau berubah, berpikir dengan jernih, akhirnya saya menemukan bahwa orang-orang salafi yang dituduh begini begitu oleh mereka, ternyata apa yang mereka sampaikan adalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, qala tabi'in, tabi'in sampai ke 4 imam mazhab. Dan mereka mengambil pendapat-pendapat yang sahih. Yang lemah-lemah mereka tidak ambil, apalagi yang palsu-palsu, apalagi yang berisi kedustaan. Tidak. Mereka mengambil yang sahih-sahih saja. Seperti apa yang disampaikan oleh
Habib Salim Al-Mukhdar. Islam itu dibangun oleh sesuatu yang kuat, pondasi yang kuat, dan Islam yang sejati itu tidak akan pernah berdiri di atas sesuatu yang dhaif, apalagi maudhu. Jadi begitu teman-teman. Semoga kita tetap dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di manhaj yang mulia ini, di manhaj salaf yang murni. Tapi Allah mencabut, mengangkat ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Lihat pembesar ulama wafat, maka hilanglah ilmu bersama mereka. Hilanglah kewibawaan ilmiah. Muncullah ahli bid'ah, beranilah ahli bid'ah. Saat ada sebagian ulama, pembesar ulama, maka ahli bid'ah bersembunyi. Tapi ketika para ulama wafat, maka bangkitlah mereka. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami ini akan kembali kepada Allah. Arti kita semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Mestinya kalau orang mengucapkan kalimat itu, mestinya dia sadar bahwa dia pasti akan mati. Pasti akan mati. Dan dia pasti menjadi penghuni kubur. Dan dia pasti akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Dan dia pasti akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dilakukan. Pasti itu.